Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita ngobrol lagi pemirsa opini di pagi hari ini, dan kita akan membahas ini dia yang namanya strategi S3 marketing. Ini luar biasa nih. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi untuk pagi hari ini pemirsa opini, untuk Anda yang ingin berpergian, tetap yang namanya patuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas ya. Yang namanya lampu lalu lintas itu harus dipatuhi, jangan dulu menerobos kalau memang belum hijau, atau kalau sudah kuning tidak usah buru-buru untuk ngegas kendaraannya, karena nanti otomatis sebelah jalur lain akan hijau dan nanti akan membahayakan diri kita dan juga orang lain di tengah perlintasan, berbahaya. Dan ingat, gunakan helm yang berstandar nasional Indonesia. Untuk Anda yang berkendaraan roda 4, safety belt-nya, sabuk pengaman wajib digunakan ya. Kita ngobrol lagi bersama dengan Sylvia Apriliani. Mbak Sylvia, benar? Hal yang menarik ini, ternyata dari karyawan intinya diimpor langsung dari Jawa. Dan juga untuk marketingnya tetangga-tetangga. Benar. Seorang reseller. Kapan tercetus ide itu? Waduh, ini sepertinya kalau saya ajak tetangga-tetangga ini akan lebih, yang pertama juga berbagi rezeki otomatis, terus juga sebagai ladang pahala juga untuk Mbak Sylvia bersama keluarga. Benar. Mempekerjakan tetangga gitu ya. Nah, kapan tercetus idenya? Memang dari awal membuka usaha mebel ini atau baru-baru ini aja nih? Awal dari usaha mebel, Kak. Awalnya saya punya tante kan. Di sana dulu Kak emang kita susah, Kak. Kami kan emang ngandalkan kayu itu, suaminya kerja kayu kan. Nah, sedangkan kayu sekarang kalah sama kerangka baja. Nah, jadi kan emang ekonomi yang di sana tuh agak sulit kan. Jadi saya bilang, tante coba jualan. Tante nggak bisa, bilangnya. Saya ajarin terus. Akhirnya bisa si tante ini. Nah, si tante ini bisa. Tetangga yang lain yang kerja sama suami, yang istrinya nggak ada kerjaan, terus kata suami, cobalah main sama Silpi, coba belajar jualan. Nah, suaminya, istrinya mau, kan main juga tuh sama saya, cerita-cerita, saya ajarin juga. Dan terus seperti itu. Yang lain belajar, dan banyaklah sekarang resellernya. Berarti memang dari awal sudah tercetus ide sudah, itu emang saya mengajak, Kak, karena saya juga juga merasakan ini nih berguna kayak gitu, Kak. Emang membantu, sangat membantu untuk saya. Berarti kan ini juga sangat membantu untuk yang lain. Benar. Untuk tante-tante saya. Emang di sana, Kak, di gang itu mayoritas keluarga kita. Berarti jadi yang awal mulanya mengajak tante dan juga istri-istri dari karyawan di depot kayu suami, ikut-ikut juga nih yang lain nih, tetangga juga mulai diajak. Benar. Semua. Ini terbaik sekali nih. Ini benar-benar seorang pengusaha yang juga memberdayakan orang-orang di sekitar. Benar. Kita lebih ke tetangga dulu, Kak. Suami juga kayak gitu, karyawan suami lebih ke tetangga dulu. Benar. Di gang di sana. Tapi kalau emang nggak ada yang, misalnya nggak ada basicnya di sana, emang kita cari di luar gang, di luar kayak gitu kan yang lain. Waduh, terbaik sekali. Nah, berarti kan sudah mulai nih mengajak para tetangga, sudah kepikiran ide-ide seperti itu. Dan bagaimana nih cara dari Mbak Sylvia untuk mengatur ini? Kan otomatis kan para reseller ini mungkin punya ide dalam berjualan berbeda-beda nih. Dan bagaimana nih cara dari ownernya sendiri, dari Mbak Sylvia, untuk mengatur keluarga-keluarga yang lain atau tetangga-tetangga yang lain yang bekerja sama Mbak Sylvia ini? Begini loh cara berjualannya, ini loh harga-harganya gitu. Paling kayak gitu, Kak, kita buat grup kalau saya. Ada grupnya. Di grup sana, di grup itu saya kirimkan foto, misalkan foto lemari. Lemari 2 pintu modalnya 1.4 misalnya. Lemari 2 pintu modalnya 1.4. Kan diteruskan sama mereka itu. Terus mereka mau posting yang lemari-lemari tadi tuh. Terus terserah dia, Kak, mau jual berapa. Misalnya dia mau jual 2 juta, ya store sama saya 1.4. Paling kan kalau udah masuk tuh reorderan. Ini Silpi udah masuk orderan, ada lemari 2 pintu modelnya seperti ini, orangnya mau cat ini. Udah, nanti saya tinggal teruskan sama tukang. Nah, pas ngantar kan ada hitungannya tuh, tagihannya berapa, kata saya, tagihannya 2 juta. Berarti setoran sama saya 1.4, sisanya untuk dia. Lebih kayak gitu. Wah, ini menarik juga dong. Nah, pemirsa opini, Anda berniat menjadi reseller? Harus ya, harus ya. Sekarang Sylvia Apriliani. Sangat menjanjikan loh, Kak, itu. Soalnya ada reseller saya itu dari jualan sana, Kak, udah terbuat 1 rumah. Wow,
Beneran ini? Tapi kan emang nggak rumah yang mewah, megah kayak gitu. Tapi itu Tapi suatu kan- hal yang luar biasa loh. Benar. Udah terbuat rumah dari itu. Terus ada juga yang terbuat keramik Kak. Oke. Rumahnya udah terkeramik tuh, dari lantai biasa kan diganti keramik. Itu semua Kak dari hasil order. Oke. Order meja kayak gitu. Wah, ini luar biasa sekali. Nah, apa dari Mbak Sylvia nggak merasa sebagai seorang owner, waduh, dari tim-tim saya sudah luar biasa nih omset mereka, tapi dari saya harusnya bisa dapat lebih nih. Apa nggak ngerasa, waduh ini sepertinya saya kekecilan kasih harga modal ke mereka? Oh, enggak sih Kak. Ya kalau itu tuh kan kita kan konsisten. Emang usaha itu Kak harus didasari dengan konsisten dan hati bersih. Wih, Itu kalau saya. Benar. Ini Lebih ke sana quotes kan. kita. Emang lebih ke sana sih Kak. Kalau hati kita buruk, ya gimana orang mau mendekati kita? Benar. Orang semua, kalau usaha itu Kak, kuncinya satu kalau saya, kita harus konsisten dan nggak boleh buruk hati. Kalau kayak gitu, gimana kita harus memanusiakan manusia? Gimana Tepat kita sekali. harus memanusia? Gimana orang bisa menghargai kita kalau kita nggak bisa menghargai mereka? Iya. Kan kayak gitu. Dia membantu kita, sedangkan kita semena-mena sama dia. Benar. Itu kan ya kalau kalau saya kurang setuju yang kayak gitu. Emang kayak gitu harus memanusiakan manusia. Kayak gitu. Lebih Berarti ke sana. reseller yang sudah sukses berarti memang itulah usaha mereka, usaha kerja benar. keras mereka, rezeki mereka, Benar. gitu. Terkadang kami bilang sih ini usaha kita bersama, ini usaha keluarga kayak Oke, gitu. oke. Emang yang join sama Balkis itu sudah keluarga. Saya selalu bilang sama gitu. Tukang-tukang pun kan tuh ada di Jawa tuh Kak, nginapnya di rumah kan, ada mesnya kayak gitu. Udah saya bilang kita keluarga. Jadi kalau ada apa masalah atau apa bilang sama saya. Kan kita sudah satu atap tuh kata Benar, orang, benar. satu atap satu keluarga. Satu keluarga, betul, betul. Benar, berarti kita satu keluarga, nggak ada pembatasan kayak Oke, gitu. berarti prinsip-prinsip yang dipegang teguh sama Mbak Sylvia bersama suami juga inilah yang membuat menjadi seorang pengusaha mebel sukses di Bengkulu ya. Oke, dan untuk selanjutnya nih Mbak Sylvia nih, ini kan di tantangan zaman sekarang yang tadi Mbak Sylvia bilang bahwa usaha-usaha mebel khususnya dari bahan kayu mulai tergerus nih dengan bahan-bahan yang terbarukan sekarang seperti baja ringan. Nah, langkah-langkah apa nih yang Mbak Sylvia ambil bersama suami? Waduh, sepertinya kita harus membuat sesuatu nih atau ide atau mungkin model yang terbaru atau seperti apa Mbak untuk menghadapi gempuran dari kalau dulu kan atap rumah itu bahannya itu kerang-kerangnya dari kayu. Benar. Sekarang kan udah menggunakan baja ringan. Terus bahkan lemari juga sudah ada yang pakai pelat besi gitu ya. Nah, gimana dari Mbak Sylvia nih? Kalau saya sih lebih ke yang jelasnya Kak, kayu itu lebih kokoh. Dari yang lain itu kayu lebih kokoh Kak. Baja ringan misalnya kan yang jelasnya kayu lebih kokoh. Nah, untuk mengatasi itu saya sih lebih ke ingin membuka toko Kak. Ingin Oke. membuka toko ke semua wilayah. Oke. Sama kayak Indomaret kan kurang lebih kayak gitu. Berarti punya cabang-cabang. gitu ya? Benar, punya cabang di setiap daerah-daerah kayak gitu. Emang kita Kak, kita suka ngantar ke arah Curup kayak gitu, ke arah Curup, Bengkulu Utara. Sekarang pun sering kan kayak gitu. Tapi kalau kita udah punya toko di sana, otomatis kan mungkin lebih lagi sih untuk itu kayak itu apa tuh Oke. pemasarannya. Terus kita juga ada berencana kan Kak untuk membuka toko-toko yang apa sih kebutuhan itu mebel seperti misalnya mungkin toko-toko aksesoris mebel kayak gitu kan. Oke. Toko bangunan mungkin. Nah, kalau saya mau punya toko bangunan sendiri, mungkin saya bisa menjual lebih rendah lagi Kak. Oke. Saya bisa menjual ke customer kan mungkin yang misalnya yang dari baja tadi harganya lebih melonjak, saya mungkin bisa lebih rendah dari baja Oke. dan dengan kualitas yang enggak saya kurang-kurangi kayak Oke. gitu. Nah, seperti apa lagi nih obrolannya lagi? Kita tahan dulu, Mbak Boleh. Sylvia. Kita ngeteh dulu. Dan Boleh. pemirsa opini, kami persilakan Anda untuk ngeteh dan juga ngopi dulu karena kami akan kembali setelah yang berikut ini.